Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang Yesus berpolitik. Bagaimana cara Yesus berpolitik dan bagaimana cara Yesus berkampanye. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Kita semua tahu bahwa Yesus tidak pernah mendirikan gereja atau partai politik. Tetapi Yesus adalah aktivis politik dari kerajaan Allah yang membela kaum miskin, berjuang melawan penjajahan kerajaan Roma, dan skenario boneka pemerintahan imam kepala pada zaman itu. Yesus memang tidak ikut pemilu untuk dipilih agar dapat duduk dalam pemerintahan Roma atau imam kepala, agar suaranya dapat didengar dan kabar Injil dapat disebarkan. Di dunia, Yesus lebih memilih jalur independen, tanpa keterikatan dengan pemerintahan Roma. Lalu, bagaimana cara Yesus berpolitik? Politik moral. Yesus dalam ajarannya secara konsisten menekankan prinsip-prinsip moral yang tinggi dalam hubungan antar manusia dan dengan Tuhan. Salah satu contoh yang dapat diinterpretasikan sebagai politik moral adalah dalam Matius 22 ayat 34-40, di mana Yesus menyatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Inilah perintah yang terbesar dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua perintah inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung. Dalam ayat ini Yesus menekankan pentingnya cinta baik terhadap Tuhan maupun sesama manusia. Sebagai dasar moralitas, prinsip-prinsip moral seperti kasih, pengampunan, belas kasihan, keadilan menjadi pusat ajaran Yesus yang dapat diinterpretasikan sebagai politik moral yang mendorong orang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang lebih tinggi dan bermakna. Politik pembebasan. Yesus menggunakan politik pembebasan dalam pelayanannya. Salah satu ayat Alkitab yang mencerminkan prinsip politik pembebasan yang dia terapkan adalah dari Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk memerdekakan orang-orang yang tertindas. Dalam ayat ini Yesus mengacu pada nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Dia menyatakan bahwa misinya adalah untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, membebaskan yang tertawan, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta, dan memerdekakan yang tertindas. Ini mencerminkan politik pembebasan. Yesus mengutamakan keadilan sosial, pemulihan, dan kebebasan bagi mereka yang tertindas oleh berbagai bentuk penindasan dan penderitaan. Ayo masuk. Politik identitas. Penting untuk dicatat bahwa konsep politik identitas dalam konteks modern mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan ajaran atau tindakan Yesus, seperti yang tercatat dalam Alkitab. Namun, ada ayat-ayat yang dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan Yesus terhadap identitas kelompok tertentu atau penerimaan terhadap individu-individu yang dianggap terpinggirkan oleh masyarakat pada saat itu. Sebagai contoh, dalam Injil Lukas 7 ayat 37-50, Yesus menerima dan mengampuni seorang wanita yang dianggap berdosa oleh masyarakat setempat. Tindakan ini dapat dianggap sebagai contoh politik identitas, karena Yesus mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang dianggap terpinggirkan oleh masyarakat pada saat itu. Dan dengan demikian, bahwa pesan kasih, penerimaan, dan belas kasih terhadap mereka.
politik sosial. Yesus dalam ajaran dan tindakannya seringkali menunjukkan perhatian terhadap dimensi sosial, menekankan kepentingan keadilan, kepedulian terhadap orang-orang yang tertindas, dan pelayanan kepada sesama. Salah satu contoh yang dapat dihubungkan dengan politik sosial adalah dalam Injil Matius 25 ayat 35-36, di mana Yesus mengatakan, "Sebab aku lapar dan kamu memberiku makan, aku haus dan kamu memberiku minum, aku orang asing dan kamu menyambut aku, aku telanjang dan kamu memberiku pakaian, aku sakit dan kamu menjengukku, aku dalam penjara dan kamu datang kepadaku." Ayat ini menunjukkan perhatian Yesus terhadap kebutuhan sosial dan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ini mencerminkan dimensi politik sosial dalam ajarannya, menekankan tindakan nyata untuk membantu dan memperhatikan keadaan sosial yang sulit. Itulah beberapa model politik yang Yesus gunakan selama ia pelayanan. Penjelasan tadi hanya sebagian kecil saja dari pengajaran dan pelayanan Yesus. Jika kalian mempunyai tambahan model politik yang Yesus gunakan serta dasar Alkitabnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Yesus berpolitik. Gunakan hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.